السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ada peribahasa dalam bahasa Arab yang mengatakan al-jar qabla ad-dar. Artinya adalah lihat terlebih dahulu siapa tetanggamu sebelum engkau membangun rumah atau membeli rumah. Jika tetanggamu adalah orang-orang saleh, maka engkau akan hidup tenang. Dan jika tetanggamu itu adalah orang-orang yang tidak baik, maka engkau akan sengsara. Lalu bagaimana jika seseorang bertetangga dan dekat dengan Rasulullah SAW di dalam surga? Bagaimana tenangnya, bagaimana senangnya, bagaimana bahagianya. Namun orang akan mengatakan, masa mungkin itu? Iya, bisa terjadi. Ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, mencintai Rasulullah SAW dengan sebenar-benarnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, bahwa seseorang datang kepada Rasulullah SAW dan dia mengatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana menurutmu tentang seseorang yang mencintai seseorang namun dia tidak sampai ke kelas orang itu? Dia tidak sederajat dengan orang yang dia cintai." Rasulullah SAW mengatakan, al-mar'u ma'aman ahab. Allah akan mengumpulkan seseorang dengan orang yang dia cintai. Jika antum cinta kepada Rasulullah SAW, kelak akan dikumpulkan bersama Rasulullah SAW. Jika antum cinta kepada Ronaldo, maka antum di akhirat juga akan dikumpulkan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Ronaldo. Yang kedua, memperbanyak sujud atau salat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan Ibn Hibban dan Al-Imam An-Nasa'i dari Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, suatu malam aku menginap di rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ataituhu bi wudu'ihi wa hajatihi. Lalu aku ambilkan dia airnya dan keperluannya untuk melaksanakan salat malam. Dan Rasulullah SAW biasanya memberikan upah kepada orang yang telah membantunya. Nabi mengatakan, sal, mintalah. Orang ini berfikir sejenak, kira-kira apa yang aku akan minta kepada Rasulullah SAW. Dia meminta sesuatu yang paling tinggi. Dia mengatakan, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, yang aku minta adalah bersamamu nanti di dalam surga. Bukan hanya sekedar masuk surga, tapi bersamamu di dalam surga.
Ini adalah permintaan yang sangat besar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aba ghaira dzalik?" Coba minta yang lain. Orang ini mengatakan, "Huwa dzak." Saya tidak punya permintaan lain kecuali itu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kalau gitu, a'inni ala nafsika bi kathratis sujud." Bantulah aku mengalahkan hawa nafsumu untuk senantiasa salat dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga, agar kita bisa dekat dan bersama Rasulullah SAW di dalam surga adalah yaitu taat kepada Allah dan Rasulnya dengan sebenar-benarnya ketaatan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani, seseorang datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini sangat cinta kepadamu dan aku selalu ingat kepadamu. Jika suatu hari aku tidak bertemu denganmu, maka terasa nyawaku ini akan melayang." Saking cintanya kepada Rasulullah SAW. Lalu, jika aku ingat nanti ketika aku masuk surga, surgaku jauh di bawah surgamu, maka aku tidak bisa bertemu. Maka itu adalah sesuatu yang sangat memberatkan aku. Lihat ikhwani fiddin azakumullah, di dalam surga itu semua kenikmatan-kenikmatan ada. Bahkan kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga. Namun meskipun demikian, semua itu belum terasa nikmat jika dia tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam tidak menjawabnya sampai firman Allah Subhanahu wa taala turun yang mengatakan, "Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Yang artinya, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka nanti di akhirat dia akan digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama para nabi dan orang-orang siddiqin dan orang-orang saleh dan orang-orang yang mati syahid, dan mereka itu adalah sebaik-baiknya teman. Kemudian cara yang keempat agar kita bisa bersama Rasulullah SAW di akhirat kelak, yaitu memiliki akhlak yang mulia. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW mengatakan, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah." Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan orang yang paling dekat tempat duduknya dariku nanti pada hari kiamat adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa inna min abghadikum," dan sesungguhnya orang yang paling aku benci di antara kalian dan paling jauh duduknya dari aku nanti pada hari kiamat. Siapa itu? Nabi mengatakan, "Astirtharun," orang yang cerewet, yang banyak berbicara. Lalu yang kedua, al-mutasyaddiqun, yaitu orang-orang kalau bicaranya jorok, kotor, dan selalu menyakiti perasaan orang kalau dia berbicara. Lalu yang ketiga kata Rasulullah SAW, al-mutafaihiqun. Sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, yang pertama kami tahu, dan yang kedua juga kami tahu. Kalau yang ketiga ini kami belum tahu. Apa maksudmu dengan al-mutafaihiqun itu?" Nabi SAW mengatakan, al-mutakabbirun. Yang ketiga yaitu orang-orang yang sombong, yang merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain dan tidak mau menerima kebenaran. Kemudian yang kelima, di antara cara-cara untuk kita bisa dekat dengan Rasulullah SAW di akhirat adalah kafalatul yatim, menanggung, membantu orang-orang yatim. Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan, "Ana wa kafilul yatim kahatain." Aku dan orang-orang yang menanggung anak yatim seperti ini, kata Rasulullah SAW. Jari telunjuk dan jempol, jari telunjuk dan jari tengah, tidak ada jari di antaranya.
Maksudnya tidak ada jarak antara dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini terdapat di dalam As-Sahihain, Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Kemudian yang keenam yaitu mendidik, memelihara anak perempuan dengan didikan yang islami dan menjadikan mereka adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan, "Man kanat lahu ukhtan aw bintan," barang siapa di antara kalian yang mempunyai dua saudari perempuan atau dua anak perempuan, fa ahsana ilaihima, lalu ia mendidik mereka dengan didikan yang baik, ma sahibata, selama ia bersama mereka. Maksudnya sebelum dia menikah anak perempuannya atau saudari perempuannya, dia tetap mendidik mereka dengan baik. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu ana wa huwa fil jannati kahatain, maka aku nanti bersama dia di dalam sorga seperti ini. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merapatkan kedua jarinya. Ini menunjukkan betapa dekatnya orang itu nanti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih, salawatu rabbi wa salamuhu alaihi, amma ba'd. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, cara yang ketujuh untuk bisa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga kelak, yaitu beriman meskipun tidak pernah atau belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kuburan, masuk ke kuburan. Kemudian ia mengatakan, assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minin assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun, yang artinya adalah keselamatan bagi kalian wahai orang-orang yang beriman dari penghuni kuburan ini, sebentar lagi kami akan menyusul kalian. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wadittu anni raaitu ikhwanana, seandainya aku bisa melihat saudara-saudara kita. Sahabat-sahabat merasa heran, kok Nabi mengatakan demikian? Sehingga ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, alasna bi ikhwanika, wahai Rasulullah, bukankah kami ini semua adalah saudara-saudaramu? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bal antum ashabi, kalian ini adalah sahabat-sahabatku. Ikhwanuna alladzina lam ya'tu ba'd, saudara-saudara kita itu adalah orang-orang yang belum datang, yang belum bertemu dengan kita. Di hadis yang lain dari hadis Abu Jum'ah radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, taghaddaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami makan siang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana ada Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah. Lalu Abu Ubaidah ini mengatakan, ya Rasulullah, ahadun khairun minna, apakah ada seseorang yang lebih baik dari kami ini? Aslamna ma'ak wajahadna ma'ak, kami telah masuk Islam bersamamu dan kami juga telah berjihad bersamamu. Apakah ada orang-orang yang lebih baik dari kami ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, na'am, iya, ada orang-orang yang lebih baik dari kalian. Maksudnya pahalanya lebih banyak, namun tetap para sahabat lebih mulia. Siapa itu yang pahalanya? Siapa itu pahalanya lebih besar itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qaumun yakununa ba'dakum, nanti akan ada suatu kaum yang datang setelah kalian. Yu'minuna bi wa lam yarawni, mereka beriman kepadaku padahal mereka tidak pernah melihatku. Kalau orang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
lalu dia melihat mukjizah-mukjizahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dengan mudah dia akan beriman. Namun orang yang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia tidak pernah melihat mukjizah-mukjizahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah orang yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka pantas mereka mendapatkan pahala yang banyak. Lalu cara yang ke-8, memperbanyak salat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama sekali pada hari Jumat ini. Ya, kita dianjurkan untuk banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis Abdullah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan." Yang artinya adalah sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Munawi, orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat kelak dan orang yang paling beruntung mendapatkan syafaatku dan orang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat dan dijauhkan dari kejelekan-kejelekan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat adalah orang-orang yang memperbanyak salawat kepadaku, terutama pada hari Jumat ini. Kemudian yang terakhir adalah yaitu banyak-banyak berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa bertemu dan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke masjid. Abu Bakar di sebelah kanannya dan Umar radhiyallahu taala anhu di sebelah kirinya. Begitu mereka sudah berada di dalam masjid, tiba-tiba di dalam masjid itu ada Abdullah ibnu Mas'ud yang sedang salat. Abdullah ibnu Mas'ud di dalam salatnya dia membaca suratul Nisa sampai ayat yang ke-100. Sambil dia berdiri, dia berdoa kepada Allah, dia memohon kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Abdullah ibnu Mas'ud yang berdoa pada saat dia berdiri, Nabi mengatakan, "Sal tu'tah, sal tu'tah." Minta kamu akan diberikan, minta kamu akan diberikan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang ingin membaca Quran seperti atau sebagaimana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah ia membacanya sebagaimana yang dibaca oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Lalu di pagi hari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu langsung mendatangi rumahnya Abdullah ibnu Mas'ud. Lalu dia bertanya, "Wahai Abdullah, apa yang kamu doakan, apa yang kamu minta tadi malam itu? Karena aku mendengar Rasulullah SAW, sal tu'tah, minta kamu akan diberikan, minta kamu akan diberikan." Maksudnya adalah semua yang diminta oleh Abdullah bin Mas'ud itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang kamu minta itu? Dia mengatakan, aku mengatakan, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqatan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Dia mengatakan, ya Allah, aku mohon kepadamu keimanan yang tidak pernah kembali kepada kekufuran. Dan aku mohon kepadamu, ya Allah, kenikmatan yang tidak pernah usai. Dan aku mohon kepadamu, sertailah aku bersama Rasulullah SAW nanti di dalam surga. Ini permintaannya Abdullah ibnu Mas'ud yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu dia berdoa meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga dan permintaannya itu dikabulkan oleh Allah. Nah, oleh karena itu, ikhwani fi din azakumullah, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jauhkan segala sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauhkanlah segala sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berdoalah dengan hati yang tulus agar kita bisa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma 'izzil islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wansur 'ibadakal mu'minin. Allahumma 'izzil islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wansur 'ibadakal mu'minin. Allahumma 'izzil islam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المؤمنين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين.
اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وهيئ لهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.